Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizky Julianto dari kelas IF3B dengan NIM 2214200054. Ingin menjelaskan tentang galat. Analisis galat. Analisis galat merupakan langkah penting dalam analisis numerik. Semakin kecil galat, maka semakin teliti solusi hampiran yang diperoleh suatu metode numerik, yang artinya metode tersebut mampu menemukan solusi yang mendekati solusi sejatinya. Galat atau kesalahan atau error. Persamaan matematika yang diselesaikan secara numerik akan menghasilkan nilai hampiran yang mendekati solusi sejatinya. Hal ini berarti bahwa penyelesaian secara numerik akan menghasilkan galat atau kesalahan atau error. Sumber galat. Sumber utama galat dalam perhitungan numerik adalah 1. Galat pemotongan, truncation error. Galat pemotongan terjadi karena penyederhanaan model matematika dari model kompleks yang kompleks diganti dengan model yang sederhana. Misalkan, X sama dengan 1 ditambah X2 per 2 tambah X3 per 3 ditambah X4 per 4 tambah dan seterusnya. Menjadi X sama dengan 1 plus X plus X per 2 X maka 2 per 2. Maka akan terjadi galat pemotongan, karena persamaan tak hingga dipotong menjadi persamaan hingga. Oke, kita lanjut. Galat pembulatan, round of error. Galat pembulatan terjadi karena keterbatasan komputer untuk menyajikan bilangan real secara tepat, karena komputer hanya mampu mempresentasikan sejumlah digit atau bit dalam bilangan biner. Misalkan, 3 per 7 sama dengan 0,42857. Komputer menyajikan bilangan real dengan dua cara, yaitu bilangan titik tetap, fixed point, disajikan dalam bentuk desimal tetap, misalkan 62345 atau 3.232 atau 6566 dan sebagainya. Bilangan titik kambang, floating point, disajikan dalam bentuk jumlah digit berarti angka benar yang sudah tetap, misalkan 0,638 dikali 10 pangkat 3 atau 0,638 plus 03. Angka benar adalah angka penting, angka bermakna. Contoh, 43.123 memiliki 5 angka benar, yaitu 43123. 0,1768 memiliki 4 angka benar, yaitu 1768. 0,000023 memiliki 2 angka benar, yaitu 2 dan 3. 279.300 memiliki 6 angka benar, yaitu 2, 7, 9, 3, 0, dan 0. Komputer hanya menyimpan sejumlah tertentu angka benar. Pengabaian angka benar sisanya menimbulkan galat pembulatan. Galat pembulatan terjadi karena pembulatan dengan cara tidak memperhitungkan beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Contoh, 64.555.453 dapat dibulatkan menjadi 64.555.00, 64.555.953. Contoh, 6 dapat dibulatkan menjadi 64.556.000. 4,123344 dapat dibulatkan menjadi 4,12. 45,33877 dapat dibulatkan menjadi 45,34. Kita lanjut ke slide berikutnya. Galat eksperimental. Galat eksperimental sering juga disebut dengan galat bawaan, yaitu galat yang terjadi pada saat eksperimen atau percobaan.
Kesalahan yang tersebut dapat terjadi karena kesalahan penulisan data, kesalahan membaca skala atau kesalahan alat ukur. 4. Galat pemrograman. Galat pemrograman adalah galat yang terdapat dalam program yang sering dinamakan bug. Proses penghilangan galat tersebut dinamakan debugging. Galat mutlak dan galat relatif. Ada beberapa jenis galat, yaitu 1. Galat mutlak. Nilai sejati atau nilai sebenarnya adalah nilai hampiran ditambah dengan error. X sama dengan X plus E. Error atau galat atau kesalahan adalah solusi sejati dikurangin dengan nilai hampiran sehingga persamaan di atas dapat diubah menjadi E sama dengan X min X. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Galat mutlak dan galat relatif. Ada beberapa jenis galat yaitu 1. Galat mutlak. Nilai sejati atau nilai sebenarnya adalah nilai hampiran ditambah dengan error. X sama dengan X plus E. Error atau galat atau kesalahan adalah solusi sejati dikurangin dengan nilai hampiran, sehingga persamaan di atas dapat diubah menjadi E sama dengan X min X. Galat mutlak adalah harga mutlak atau absolut dari solusi sejati dikurang dengan solusi hampiran. Pada galat mutlak ini tidak ada nilai negatif, di mana setiap nilai negatif diubah menjadi nilai positif. E sama dengan X min X. Kekurangan galat mutlak adalah tidak memberikan informasi seberapa besar nilai hampiran dibandingkan dengan nilai sejatinya. Misalkan, ada dua kegiatan menimbang beras. Kegiatan pertama, menimbang beras seberat 99 kg dengan berat sebenarnya 100 kg. Kegiatan kedua, menimbang beras seberat 9 kg dengan berat sebenarnya 10 kg. Galat ukuran yang dilakukan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2 sama-sama 1 kg. Namun, galat yang dilakukan oleh pada kegiatan kedua lebih berarti dibandingkan dengan galat yang dilakukan pada kegiatan pertama. Untuk mengatasi kekurangan pada galat mutlak, dapat digunakan galat relatif. Galat relatif ada dua, yakni galat relatif sejati dan galat relatif hampiran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Galat relatif sejati. Galat relatif sejati diperoleh dengan membagi nilai galat mutlak dengan nilai sejati. Artinya, kita melakukan normalisasi nilai sejati. ERS sama dengan X min X. X. Atau dalam persentase, ERS sama dengan X min X, X dikali 100%. Galat relatif sejati berguna dalam berbagai konteks, terutama dalam ilmu pengetahuan, teknik, dan statistik, di mana kita sering perlu memahami sejauh mana hasil perkiraan atau pengukuran berbeda dari nilai yang sebenarnya, baik dalam satuan absolut maupun sebagai persentase dari nilai sebenarnya. Hal ini membantu kita memahami tingkat akurasi dan ketepatan pengukuran atau perkiraan kita. Di sini saya ada contoh soal. Galat relatif sejati dalam bentuk persentase dapat dihitung dengan rumus ERS sama dengan X min X bagi X dikali 100%, di mana X sama dengan hasil yang sebenarnya sama dengan 5.000 kg
X sama dengan hasil yang diperkirakan sama dengan 4.800 kg. Maka ERS sama dengan 5.000 kg dikurangi 4.800 kg dibagi 500 kg dikali 100% sama dengan 200 kg dibagi 5.000 kg dikali 100% sama dengan 4%. Jadi, galat relatif sejati dalam bentuk persentase adalah 4%. Kita lanjut ke slide berikutnya. Galat relatif hampiran. Galat relatif hampiran diperoleh dengan membagi nilai galat mutlak dengan nilai hampiran. Artinya, kita melakukan normalisasi nilai hampiran. ERH sama dengan X min X, X. Atau dalam persentase, ERH sama dengan X min X, X dikali 100%. 4. Galat pendekatan iterasi. Pada saat kita melakukan pencarian dengan melakukan iterasi, terkadang informasi tentang solusi sejati jarang diketahui, sehingga 3 jenis galat yang tadi saya sebutkan tidak bisa dicari. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa menggunakan galat pendekatan iterasi yang dapat dicari dengan persamaan EPI sama dengan XR plus 1 min XR. XR plus 1. Di mana XR plus 1 sama dengan nilai hampiran yang dicari saat ini. XR sama dengan nilai hampiran sebelumnya. Proses iterasi berhenti apabila nilai galat pendekatan iterasi lebih kecil dari galat yang ditentukan. XR plus 1 min XR plus 1 lebih kecil dari E, di mana E sama dengan toleransi galat yang ditentukan. Semakin kecil nilai E, maka semakin teliti solusi hampiran yang diperoleh. Misalkan, nilai solusi sejati adalah 9/2, dan nilai solusi hampirannya adalah 4,449. Tentukan galat mutlak, galat relatif sejati, dan galat relatif hampiran. Kita masuk ke jawabannya. Di sini ada penyelesaiannya, yaitu diketahui X sama dengan 9/2, X sama dengan 4,449 sama dengan 4449/1000. Ditanya, galat mutlak, RS, galat relatif sejati, dan ERH, galat relatif hampiran. Jawaban. Di sini saya sudah mendapatkan jawabannya, yaitu galat mutlak. Sebagai contoh, saya sebutkan galat mutlak saja. E sama dengan 9/2 min 4449 per 1000 sama dengan 9.000 min 8898 per 2000 sama dengan 102 per 2000 sama dengan 0,051. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.